Sobat Pintu Berkat, aku mau tanya jujur ya. Kamu pernah kehilangan sesuatu yang kamu sayang? Misalnya kunci motor, kunci mobil, atau dompet. Atau HP yang cuma ditaruh sebentar, tapi entah pindah ke dimensi lain. Waktu itu hilang, kita panik. Kita nyari, kita bolak-balik. Kita inget-inget, terakhir taruh di mana ya? Nah, aku baru sadar, yang hilang itu bukan cuma barang. Kadang kita juga bisa hilang. Dan lucunya, hilangnya manusia itu gak cuma satu bentuk. Ada yang hilang karena tersesat, ada yang hilang karena kabur, ada juga yang hilang karena tetap di rumah, tapi hatinya jauh. Di akhir video ini, aku pengen kamu bisa menjawab satu pertanyaan sederhana. Aku lagi hilang yang mana? Karena begitu kamu tahu jenis hilangmu, kamu jadi tahu juga Tuhan lagi mendekati kamu dengan cara yang bagaimana. Yuk kita masuk ke dalam Lukas pasal 15. Konteksnya begini. Yesus lagi dekat dengan orang-orang yang dicap berantakan, pemungut cukai, orang berdosa. Mereka datang dengar Yesus. Tapi ada kelompok yang protes, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bersungut-sungut. Kok Yesus mau sih dekat sama orang-orang begitu? Dan Yesus merespons bukan dengan debat panjang, tapi dengan cerita. 3 cerita yang kayaknya sederhana, tapi sebenarnya itu cermin untuk semua orang. Pertama, domba yang hilang. Lalu, anak yang hilang. Yang ternyata bukan cuma satu anak, ada 2. Dan dari sini kita belajar, hilang itu macam-macam. Oke, bayangin kamu lagi jalan bareng teman-temanmu. Rombongan, seru, ramai, aman. Terus kamu berhenti sebentar. Ya, cuma sebentar. Lihat sesuatu, lihat jajanan, lihat hal yang menarik. Pas kamu balik, rombonganmu sudah jalan jauh. Kamu bilang, kok sepi? Dan kamu mulai panik. Nah, domba itu kurang lebih begitu. Yesus bilang, ada gembala punya 100 ekor domba. 1 hilang. Dan gembala itu melakukan sesuatu yang kelihatan gak efisien. Dia meninggalkan 99, lalu mencari 1 yang hilang sampai ketemu. Dan waktu ketemu, domba itu gak dimarahin dulu. Domba itu gak diinterogasi. Kenapa kamu tersesat? Gembala itu malah mengangkat domba itu, dipikul di bahunya, dan pulang sambil bersukacita. Nah sobat, ini menyentuh banget. Karena ada jenis hilang yang bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu lemah, kamu capek, kamu bingung, kamu kebanyakan beban. Kamu pelan-pelan menjauh, sampai kamu sadar kamu sendirian. Kadang kita jadi domba itu. Kita nggak bangun pagi dan bilang, hari ini aku mau jauh dari Tuhan. Enggak. Kita cuma capek. Kita cuma keteteran. Kita cuma 1 hari nggak doa. Besoknya 2 hari. Kita cuma nanti dulu baca firman. Kita cuma sibuk sampai hubungan kita dengan Tuhan jadi jauh. Dan Yesus ingin kamu tahu. Kalau kamu tipe domba yang tersesat, kabar baiknya Tuhan itu pencari, bukan cuma penunggu. Nah, setelah domba, Yesus masuk ke dalam cerita yang lebih dekat dengan kita, keluarga. Karena kalau domba bisa hilang di luar kandang, manusia bisa hilang bahkan di dalam rumah. Ada seorang bapak punya 2 anak. Anak bungsu datang dan bilang sesuatu yang menyakitkan. Bapak, kasih aku bagian warisan. Di dalam budaya saat itu seperti berkata, Bapak, aku pengen hidupku tanpa Bapak. Lalu dia pergi jauh, uangnya habis, temannya hilang, perutnya lapar, hidupnya jatuh. Sampai 1 titik dia sadar, dia bilang aku mau pulang. Nah Sobat Pintu Berkat, ini jenis hilang yang beda dari domba. Ini hilang karena kabur, karena memilih jalan sendiri. Kadang karena luka, kadang karena marah, kadang karena pengen bebas.
Terus yang bikin aku merinding, bapak itu melihat dari jauh dan berlari. Bayangin, bapak yang terhormat berlari di jalan demi anak yang baru bikin malu keluarga. Bapak itu memeluk, bapak memakaikan jubah, bapak memberi cincin, bapak bikin pesta. Artinya, Tuhan bukan cuma mengampuni, Tuhan memulihkan identitas. Kamu tetap anak. Kalau kamu pernah kabur, kalau kamu merasa terlalu jauh, aku pengen bilang ini sebagai sahabatmu. Pulang itu bukan untuk orang yang sudah rapi. Pulang itu untuk orang yang mau kembali. Tapi ceritanya belum selesai. Karena ternyata yang hilang bukan cuma si bungsu. Anak sulung pulang dari ladang. Dia dengar musik pesta. Dia tahu adiknya pulang. Dan Alkitab bilang dia marah dan dia tidak mau masuk. Ini mengejutkan. Karena si sulung ini baik. Dia rajin, dia tidak pergi kemana-mana. Dia ada di rumah. Tapi hatinya jauh. Ini jenis hilang yang paling halus. Hilang di rumah. Oke, sekarang kita rangkum pelan-pelan ya. Pertama, hilang seperti domba, tersesat karena lemah. Kamu nggak niat jahat, kamu cuma kebawa arus. Kamu capek, kamu bingung, kamu keteteran. Respon Tuhan, Dia mencari dan memikul, bukan menyuruh kamu kuat dulu baru pulang. Kedua, hilang seperti anak bungsu, kabur karena memilih jalan sendiri. Kamu pengen lepas, kamu pengen kontrol hidupmu sendiri. Kamu mungkin terluka, jadi kamu lari. Respons Tuhan, Dia menyambut, memeluk dan memulihkan. Bukan menghukum dulu, baru memeluk. Ketiga, hilang seperti anak sulung. Dekat secara fisik, jauh di hati. Kamu kelihatan benar, tapi kamu pahit. Kamu hitung-hitungan. Kamu susah bersukacita atas pemulihan orang lain. Kamu mungkin melayani, tapi bukan menikmati Bapa, menikmati persekutuan dengannya, menikmati jalinan hubungan dengannya. Respon Tuhan, Dia keluar dan mengundang kamu masuk ke dalam pesta. Dia memanggil, "Nak, kamu selalu bersama aku." Nah, Sobat Pintu Berkat, ini yang bikin aku terdiam. Tuhan itu mencari domba, berlari menyambut si bungsu, dan keluar juga membujuk si sulung. Artinya apa? Tuhan mengejar yang hilang dari semua jenis. Nah, sekarang aku mau tanya kamu dengan lembut ya. Kalau kamu jujur hari ini, kamu lagi seperti siapa? Seperti domba. Kamu capek, kamu sendirian, kamu tersesat pelan-pelan. Seperti anak bungsu. Kamu pernah kabur. Kamu merasa terlalu jauh, tapi kamu pengen pulang. Atau seperti anak sulung. Kamu ada di rumah, tapi hatimu dingin, pahit, gampang menghakimi. Dan aku mau bilang, apapun jawabannya, kamu tetap dicari. Karena inti Lukas 15 itu bukan cuma manusia harus pulang, tapi juga Allah itu mencari, Allah itu menyambut, Allah itu mengundang. Berikut ini 3 langkah kecil sesuai kamu hilang yang mana. Kalau kamu domba, capek atau tersesat, bilang jujur, "Tuhan, aku lelah." Ambil satu kebiasaan kecil, 3 menit doa sebelum tidur. Kamu juga bisa menghubungi satu teman rohani. Tolong temani aku. Nah, kalau kamu anak bungsu yang kabur, pulanglah lewat 1 langkah. Minta ampun dan kembali ke firman. Jangan tunggu rapi, datang apa adanya. Kamu harus memutuskan satu pintu yang bikin kamu jatuh lagi, yaitu lingkungan atau kebiasaan. Kalau kamu anak sulung, dingin atau pahit, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku hitung-hitungan. Latih satu tindakan kasih. Doakan orang yang kamu susah terima. Kemudian, masuklah ke dalam pesta. Ikut bersyukur saat orang lain dipulihkan. Kalau kamu bersedia, yuk kita doa bareng ya.
Bapa Surgawi, aku datang apa adanya. Kalau aku tersesat seperti domba, pikul aku. Kalau aku kabur seperti anak bungsu, sambutlah aku. Kalau aku dingin seperti anak sulung, lembutkan aku dan ajak aku masuk ke dalam pesta. Hari ini aku mau kembali kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau kamu terberkati, silakan tulis di komentar, Tuhan, aku mau pulang. Dan kalau kamu mau bertumbuh bareng lewat renungan seperti ini, silakan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.